Ruang ICU atau Intensive Care Unit bisa jadi tempat yang membingungkan dan menegangkan bagi keluarga. Ketidakpastian dan kekhawatiran seringkali menyelimuti mereka yang menunggu kabar dari dalam. Pasien di ICU sedang sakit kritis dan butuh pengawasan dan perawatan terus-menerus. Setiap detik sangat berharga dan peralatan medis canggih digunakan untuk memantau kondisi mereka. Di tengah peralatan medis dan rutinitas yang asing, wajar kalau keluarga ingin selalu ada di samping pasien. Kehadiran mereka bisa memberikan semangat dan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Memahami jam kunjungan ICU itu penting supaya keluarga bisa tetap memberi dukungan sekaligus menghargai kebutuhan pasien dan tim medis. Jam kunjungan yang teratur membantu menjaga ketenangan dan efisiensi perawatan. Video ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya jam kunjungan di ICU. Dengan informasi yang tepat, keluarga bisa lebih siap dan tenang dalam menghadapi situasi ini. Kita akan bahas alasan di balik jam kunjungan ini dan kasih tips praktis buat keluarga yang sedang melalui masa sulit ini. Tips ini bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan komunikasi dengan tim medis. Ingat, meskipun video ini memberikan informasi umum, setiap rumah sakit dan ICU mungkin punya aturan khusus. Pastikan untuk selalu memeriksa kebijakan yang berlaku di tempat kamu berada. Selalu ikuti arahan dari tim medis yang merawat orang yang kamu sayangi, dan jangan ragu untuk bertanya. Komunikasi yang baik dengan tim medis sangat penting untuk memastikan perawatan terbaik. Kehadiran dan dukungan kamu sangat berarti bagi kesembuhan orang yang kamu sayangi. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kehadiran dan cinta yang kamu berikan. Jam kunjungan ICU diatur dengan saksama untuk menyeimbangkan kebutuhan pasien, keluarga, dan tenaga medis. Walaupun keinginan untuk selalu berada di sisi orang tercinta itu bisa dimengerti, penting untuk diingat kalau ICU itu lingkungan yang unik. Pasien di ICU seringkali membutuhkan prosedur yang rumit, pemantauan sepanjang waktu, dan waktu istirahat yang cukup. Kunjungan yang terbuka atau tidak terbatas dapat mengganggu proses penting ini dan bisa menghambat pemulihan pasien. Jam kunjungan dirancang untuk menyediakan waktu bagi keluarga agar bisa bertemu dengan orang yang mereka sayangi, memberikan dukungan emosional, dan tetap mengetahui perkembangan kondisi pasien. Di saat yang sama, jam kunjungan yang terstruktur ini memungkinkan tim medis untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, memastikan perawatan terbaik bagi setiap pasien. Aturan jam kunjungan ICU bisa sangat bervariasi, tergantung pada rumah sakit, unit spesifik, dan kondisi pasien. Setiap rumah sakit memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa rumah sakit mungkin punya jam kunjungan tetap, sementara yang lain punya pendekatan yang lebih fleksibel. Ini bisa sangat membantu keluarga yang memiliki jadwal yang sibuk. Penting untuk memahami aturan khusus dari rumah sakit tempat orang yang kamu sayangi dirawat. Ini akan membantu menghindari kebingungan dan memastikan kunjungan berjalan lancar. Struktur jam kunjungan yang umum meliputi jam tetap. Jangka waktu kunjungan yang ditentukan, biasanya beberapa jam di pagi, siang, dan sore hari. Ini memberikan struktur yang jelas bagi pengunjung. Jam fleksibel. Kunjungan yang lebih mudah disesuaikan berdasarkan kondisi pasien dan jadwal unit. Ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas bagi keluarga. Jam terbatas. Periode kunjungan yang dibatasi karena kebutuhan medis tertentu atau langkah-langkah pengendalian infeksi. Ini penting untuk menjaga keselamatan semua orang. Setibanya di ICU, tanyakan tentang aturan jam kunjungan dan instruksi khusus lainnya. Ini akan memastikan kamu mengikuti semua pedoman yang ada. Bersiaplah untuk kemungkinan penyesuaian jadwal berdasarkan perkembangan kondisi orang yang kamu sayangi. Flexibility memberikan kontribusi. Mengunjungi orang yang kamu sayangi di ICU mengharuskan kamu untuk mematuhi aturan penting untuk memastikan lingkungan yang aman dan terhormat bagi semua orang. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pasien serta pengunjung lainnya. Pedoman ini dibuat untuk meminimalkan risiko infeksi, menjaga privasi pasien, dan mendukung kelancaran operasional unit. Dengan mengikuti pedoman ini, kita semua dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Kebersihan adalah yang utama. Cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air, atau gunakan pembersih tangan sebelum dan sesudah memasuki ICU dan ruangan orang yang kamu sayangi. Ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah penyebaran infeksi.
Batasi pengunjung. Tanyakan kepada perawat tentang jumlah pengunjung yang diperbolehkan pada satu waktu. Ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan ruang dan ketenangan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Jumlah pengunjung yang banyak bisa membuat pasien tidak nyaman dan memenuhi ruangan yang terbatas. Pastikan untuk mengikuti pedoman ini demi kenyamanan semua orang. Bicara pelan, ICU adalah tempat untuk penyembuhan. Suasana yang tenang sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan pasien. Jagalah volume suara kamu tetap rendah dan bicaralah dengan tenang agar tidak mengganggu pasien lain. Ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan. Barang-barang pribadi, hindari membawa wewangian yang kuat seperti parfum atau bunga karena dapat mengganggu pasien. Beberapa pasien mungkin sensitif terhadap bau yang kuat. Batasi barang-barang pribadi hanya untuk yang penting saja. Ini membantu menjaga kebersihan dan keteraturan ruangan. Ingat, tim ICU siap untuk mendukung kamu dan orang yang kamu sayangi. Mereka ada di sana untuk membantu dan memberikan informasi yang kamu butuhkan. Jika kamu memiliki pertanyaan atau masalah tentang protokol, jangan ragu untuk bertanya. Tim medis selalu siap untuk memberikan penjelasan dan bantuan yang diperlukan.